Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebenaran, katakanlah apa yang harus dikatakan dan bicara dengan dasar yang benar. Karena itu Anda kami sebut sahabat kebenaran. Sahabat kebenaran, kali ini memang kita sudah lama nggak ketemu lagi di beberapa podcast karena beberapa kesibukan. Tetapi jangan khawatir, kali ini kita menghadirkan sosok. Wah, sosok itu ada dua tuh, luar biasa ya. Bisa positif. Iya, bisa positif, bisa negatif. Jadi seorang tokoh yang sangat inspiratif kekerasan seksual, bukan ya? Bagi kita semua. Kali ini kita menghadirkan seorang guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, yaitu Profesor Hafridah SH.MH. Selamat datang di podcast kita, Prof. Walaupun kita sering jumpa, tapi kita sulit sekali menemukan waktu yang pas gitu. Tapi sebelum kita bincang-bincang nih, Prof, selamat lagi saya ucapkan, Prof, atas raihan gelar guru besar. Alhamdulillah. Nah, tapi saya bilang ini, Prof, guru besarnya sangat memenuhi rasa cita dan cinta, karena kebetulan, ini nggak kebetulan soalnya, direncanakan ya, Prof. Prof bersama suami tercinta bersama-sama mengikuti proses guru besar dan akhirnya dikukuhkan secara bersama. Artinya apa, guys? Artinya Profesor Dr. Hafridah dan Profesor Dr. Ilham itu punya cita dan cinta yang valid. Di rumah, di luar rumah, dan menuju karir, di rumah tangga maupun di karir. Begitu. Suatu hari nanti kita undang lagi Profesor Dr. Ilham ke podcast kita. Untuk olahraga dia. Untuk olahraga ya. Beliau guru besar di bidang keolahragaan. Baik, Prof. Hafridah, kali ini kita akan bincang-bincang terkait kekerasan seksual. Jadi memang kekerasan seksual ini kalau kita lihat di beberapa media, baik itu media mainstream ataupun media sosial dan lainnya, itu memang sedang marak-maraknya, dan sepertinya statistik tindak pidananya itu semakin meningkat ya, Prof ya. Baik, kita tidak berbincangnya santai aja, Prof ya. Jadi siap. Mungkin saja di antara kita yang menonton podcast kita ini juga belum paham itu apa yang kita sebut sebagai kekerasan seksual, atau ada juga istilah lain itu pencabulan atau kekerasan atau pelecehan seksual. Kalau dari sudut pandang hukum pidana, bagaimana Prof bisa menjelaskan kepada kita terkait ketiga istilah itu, Prof? Oke, terima kasih Bu Dwi. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya hadir pada hari ini untuk membicarakan satu topik yang sebenarnya saya paling nggak suka topik ini, tetapi memang harus dibicarakan terus-menerus. Ya, karena bicara soal satu tindak pidana semuanya nggak ada yang bagus, nggak ada yang menyenangkan, namanya tindak pidana. Tapi khusus kekerasan seksual adalah satu jenis tindak pidana yang menurut saya memang agak berbeda ya, agak khusus gitu ya, karena memang antara pelaku korban gitu. Kadang-kadang pelaku nggak menyadari dia melakukan kekerasan seksual, tapi ternyata itu masuk kategori. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Ibu Dwi tadi bahwa kekerasan seksual itu dengan banyak macam sekali peristilahan yang kita dengar, ada pelecehan, ada kekerasan seksual gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi hal yang menarik untuk kita sampaikan. Jadi sesungguhnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, 22 ini Bu Dwi, dan baru bulan Oktober, artinya masih baru sekali itu undang-undangnya. Hot from the open. Iya, benar, karena itu perhatian pemerintah yang seperti Bu Dwi bilang tadi. Jadi kekerasan seksual ini bukan cuma kuantitas meningkat, tapi juga kualitasnya meningkat. Maka kemudian di tahun 2022 itu keluarlah undang-undang itu. Undang-undang itu namanya Undang-Undang Kekerasan Seksual. Jadi di situ nggak ada pelecehan seksual, nggak ada yang lain istilahnya, semuanya kekerasan seksual. Maka di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa kekerasan seksual itu termasuk verbal, kata-kata gitu kan, termasuk juga fisik, termasuk juga psikis. Nah, jadi kalau yang paling banyak sekarang ini sebenarnya yang istilah yang sering digunakan termasuk juga oleh remaja-remaja ini catcalling.
Yes, catcalling. Catcalling. Yang kita anggap itu biasa aja. Sweet-sweet gitu. Kalau kita sweet-sweetin, terus kamu cantik deh, kok kamu seksi sih gitu, bibir kamu menarik sekali gitu. Hal-hal semacam itu yang menurut pelaku itu biasa aja. Itu bagian dari hal yang menurut dia biasa gitu. Dan bahkan mungkin korban juga ya Bun ya, nggak ngerasa. Betul. Nah, makanya di sini yang perlu saya jelaskan itu bahwa di mana sih kita memandang ketika hal ini menjadi kekerasan seksual atau tidak. Jadi khusus untuk kita perguruan tinggi itu bahkan Menteri mengeluarkan permen khusus tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, termasuk juga bicara soal ini. Kenapa ini menjadi perhatian yang sangat penting? Alasan selain yang tadi, kalau misalnya di perguruan tinggi, termasuk juga di kantor-kantor, di dalam suatu organisasi barangkali, di dalam suatu komunitas tertentu gitu, itu biasanya selalu terjadi karena ada relasi kuasa. Relasi kuasa. Jadi si korban sebenarnya dia nggak nyaman, tetapi karena dia ada dia berada di bawah gitu, akhirnya dia menahan saja. Nah, inilah makanya dikeluarkan. Terutama kalau di perguruan tinggi, saya akan selalu masuk ke perguruan tinggi ini karena memang perhatiannya sangat serius, dan saya juga menjadi salah satu anggota dari tim PPKS Universitas Jambi. Jadi penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kita sudah menangani sangat banyak kasus, jadi sangat surprising dalam pengertian yang menyedihkan gitu, bahwa ternyata kasusnya banyak gitu ya. Jadi setelah difokuskan ke situ. Ternyata ketika kita berada di sana kasusnya banyak sekali. Baik antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa gitu kan, antara mahasiswa kita dengan pihak luar dan lain sebagainya. Nah, kembali ke yang tadi Ibu Dwi, bahwa catcalling itu kan nggak menyentuh kan, nggak menyakiti secara fisik gitu. Nah, tetapi gitu ternyata di dalam undang-undang kekerasan seksual maupun di dalam permen itu, bahwa itu udah termasuk di dalam kategori kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Nah, jadi gini, ada beberapa yang bertanya gitu ya, ada beberapa pihak yang bertanya dengan kami di dalam setiap sosialisasi dan lain sebagainya. Dia nanya begini, Bu, ada yang perempuan itu gitu yang seneng gitu kalau di catcalling gitu ya. Iya, malah yang dia happy gitu kan, ada yang nggak seneng gitu. Nah, maka saya selalu kemukakan bahwa gitu, ini perspektifnya adalah perspektif korban. Perspektifnya adalah perspektif korban. Jadi ketika kemudian Anda catcalling ke saya ketawa, saya biasa aja gitu. Bukan berarti ketika ada yang catcalling dengan Ibu Dwi juga biasa aja. Terus kalau Ibu Dwi keberatan, nggak bisa kita bilang bahwa Ibu Hafrida tadi nggak apa-apa kok. Kenapa sih Ibu sensitif amat gitu? Nah, makanya di dalam kekerasan seksual yang seperti ini, itu perspektifnya korban. Nah, daripada para pelaku ini bertanya-tanya dalam hati bahwa dia mau nggak ya, dia happy nggak ya kalau saya catcalling, dia suka nggak ya gitu, ya lebih baik jangan dilakukan. Kan kita kan belum tahu dia suka atau tidak gitu. Makanya itulah undang-undang. Salah satu tujuan undang-undang itu adalah bukan untuk menghukum, tetapi pencegahan. Jadi jangan lakukan itu. Makanya ini perspektifnya korban. Jadi jangan dijadikan ukuran bahwa yang satu tadi nggak apa-apa, yang ini kenapa jadi marah-marah dan lapor polisi gitu. Ketika dia lapor polisi, maka Anda kena. Undang-undangnya ada. Berarti ini poin pentingnya nih, Bun. Oh ya, mohon maaf sahabat kebenaran, saya suka panggil Prof. Hafrida itu Bunda. Karena Bunda itu adalah Bunda inspiratif di Fakultas Hukum dan Universitas Jambi. Jadi kita suka panggil Bunda Prof. Betul. Baik, jadi ini tadi poin penting Bun, ketika kita berbicara dari perspektif korban ya Bun ya. Dan ini perlu sepertinya betul-betul disosialisasikan dengan baik. Karena memang kalau mungkin saja di dalam lingkungan perguruan tinggi, it's okay, kita bisa memahami karena kita memang memiliki banyak informasi tentang itu. Tetapi yang di luar kita, nah itu kan yang justru kalau dari statistik tadi yang banyak terjadi hal-hal tindak pidana seperti itu. Itu tadi kita udah tahu bahwa ternyata di dalam undang-undang hanya ada satu istilah ya, yaitu kekerasan seksual. Nah, kalau dalam undang-undang hanya ada satu istilah kekerasan seksual, jenis-jenisnya itu ada apa aja Bun? Pasti banyak juga ya Bun ya? Oke.
Jadi karena memang sebutnya itu kenapa cuma satu kekerasan seksual? Artinya Anda jangan memilah-milah dan menganggap remeh, ya kan? Oh itu kan bukan kekerasan seksual, itu kan cuma pelecehan gitu kan? Oh itu kan cuma catcalling aja gitu, cuma verbal saja gitu kan? Nah, di dalam undang-undang itu semua kekerasan seksual. Jadi nggak ada kekerasan seksual itu yang sederhana atau oh ini yang ringan, oh ini yang berat gitu kan. Jadi arahnya itu adalah kepada pencegahannya itu supaya semua jangan lakukan. Itu yang diinginkan gitu kan, yang diinginkan. Nah, jenisnya itu ternyata memang sangat banyak sekali. Jadi kalau di dalam undang-undang itu ada baik verbal yang tadi cuman ngomong, cuman bicara, cuman ini, tetapi kita ngerasa terlecehkan, kita ngerasa nggak suka gitu ya. Ada orang, saya nggak suka ketika dibilang ibu kok tambah seksi ya, misalnya gitu ya. Ya itu sering juga. Itu ada nada seksual di dalamnya. Nah, ketika saya nggak terima, itu sudah pelecehan seksual dalam perspektif, dalam pengertian yang verbal. Nah, selain itu juga ketika pelecehan seksual itu ternyata verbal tadi masuk ke ranah psikis, dia juga bisa kena itu secara psikis. Nah, kemudian baru yang kita pahami, yang selama ini masyarakat pahami, itu yang banyak masyarakat pahami, yang namanya kekerasan seksual itu ya ketika sudah melakukan pemerkosaan, melakukan pemaksaan, memegang dan memegang, menyentuh dengan paksa gitu. Nah, pengertian itu yang selama ini dipahami masyarakat bahwa itulah kekerasan seksual. Padahal enggak, tidak hanya sebatas itu. Jadi ya kalau dia nggak suka dengan yang omongan-omongan, sweet dan lain sebagainya, itu juga sudah masuk ke dalam ranah kekerasan seksual. Gitu. Bun, itu kan tadi ternyata macam-macamnya banyak. Nah, kalau kita bicara dari deliknya, yang supaya mudah dipahami buat sahabat kebenaran dan yang ada di luar sana juga, itu unsur-unsur tindak pidana itu apa aja, Bun, supaya masuk dia ke pengertian tadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Jadi memang kalau unsurnya itu memang dituliskan dengan rapih, dengan apa namanya itu lengkap ya, limitatif di dalam undang-undang. Tetapi memang di dalam unsurnya itu disebutkan bahwa tidak secara limited barang siapa dengan sengaja mengakibatkan ya orang lain gitu. Jadi yang dilihat itu adalah kepada itu tadi saya bilang perspektif korbannya. Jadi korbannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang secara limitatif, misalnya kita bicara soal udah ranah ke tindak pidana perkosaan gitu ya, perkosaan itu kan jelas itu di dalam pasal 285 KUHP itu dijelaskan barang siapa yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar perkawinan. Nah, ini yang di dalam pasal 285 KUHP. Dengan seorang wanita ya, Bun ya? Dengan seorang wanita dan di luar perkawinan. Itu dimasukkan secara limitatif di dalam undang-undang. Maka kemudian timbul banyak pertanyaan, gimana kalau yang diperkosanya laki-laki? Yang pelakunya perempuan. Perempuan yang melakukan, atau laki-laki memperkosa laki-laki gitu kan? Atau yang tadi yang diperkosa yang misalnya dia di dalam rumah tangga kan, sementara di dalam 285 KUHP jelas itu limitatif, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang di luar perkawinan gitu. Nah, kalau itu ke konsep di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu udah demikian ya? Kalau misalnya kita ke belakang sedikit, itu ada perbedaan nggak, Bun, dari yang KUHP lama dengan yang kita punya yang baru? Apa yang membedakan itu? Hampir sama ya, hampir sama, tidak terlalu banyak perubahan karena memang kita sudah punya undang-undang yang 12/2022 tadi ya. Jadi jenis-jenisnya lebih banyak, termasuk juga dia merangkum gimana kalau yang dilakukan yang banyak sebenarnya itu ya, yang terjadi itu kalau perempuan memperkosa laki-laki ada gitu ya, tetapi nggak banyak. Tapi yang sekarang ini sudah mulai banyak itu adalah laki-laki yang memperkosa laki-laki. Termasuk misalnya Budi, misalnya ada seorang di dalam rumah tangga yang mengalami itu gitu. Kita itu masih sangat terkungkung dengan budaya ketimuran. Kalau mengeluarkan aib keluarga berdosa, nggak boleh, dilarang dan lain sebagainya.
Kalau saya lapor, boleh nggak gitu. Nanti bagaimana keluarga saya, gimana ini, gimana keluarga besar dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang memang paling banyak. Tetapi jalan sederhananya yang harus segera dilakukan adalah lari dari situasi itu dan lapor kepada pihak yang berwenang. Berarti itu tadi yang Bunda ceritakan itu kan terkait juga kekerasan dalam rumah tangga. Berarti kekerasan dalam rumah tangga itu juga ada mencakup juga kekerasan seksual. Berarti betul. Ini misalnya ya Bun ya. Iya boleh. Tuh ada cerita tuh dari orang-orang. Saya tuh sedang nggak mau melayani suami, tapi dipaksa. Itu dalam perspektif hukum gimana tuh Bun? Kayaknya ada yang tertawa Bun. Iya benar. Karena begini, apa itu di dalam Undang-Undang 2285 pasal 285 tadi kan jelas tuh di luar perkawinan. Jadi kalau di dalam perkawinan boleh dong Bu diperkosa gitu ya. Gitu ya, itu ya Mas ya begitu. Ya, para itu gitu ya. Nah, itulah kemudian keluarlah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Keluar itu. Undang-undang di dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu termasuk psikis, termasuk fisik, termasuk penelantaran. Jadi, walaupun itu istri Anda, itu Anda nggak boleh perkosa. Kalau dia lapor, dia ngadu, Anda bisa masuk penjara. Karena ancaman pidananya jelas gitu. Jadi lapor persoalannya. Kenapa sih undang-undang ini sampai ada gitu ya? Karena itu tadi ternyata cukup banyak Bu Dwi yang perempuan di dalam lingkup rumah tangga menjadi kekerasan. Tapi memang undang-undang ini nggak cuma hanya memuat tentang kekerasan seksual. Karena ada juga kekerasan fisik yang lain, kekerasan psikis. Kemudian subjek di dalam undang-undang ini juga ada juga suami, ada juga istri, ada juga anak-anak, ada juga orang tua yang memang tinggal di tempat itu gitu. Jadi termasuk juga undang-undang ini kan ada yang bilang gini, undang-undang ini hanya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Sesungguhnya tidak. Karena juga memberikan perlindungan juga terhadap laki-laki. Saya harus kemukakan juga cukup banyak Bu Dwi laki-laki juga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun mungkin bukan kekerasan seksual ya kan, tetapi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis itu cukup banyak, selalu menghardik atau betul, ngata-ngatain dalam tanda kutip sehingga psikisnya itu terganggu ya, merasa gitu, tidak dihargai. Itu juga termasuk ya Bu, itu bagian juga dari kekerasan dalam rumah tangga tadi. Tetapi yang kekerasan seksual itu juga masuk di dalam lingkup rumah tangga dan itu yang paling banyak terjadi. Tadi gitu, sepintas saya mendengar Bunda sampaikan penelantaran ya, atau penelantaran ya Bunda? Iya, penelantaran. Maksudnya penelantaran secara seksual, gitu. Berarti kalau misalnya istri diterlantarkan, nah ini kenapa saya tanyakan, karena ada di beberapa yang lagi viral itu, dia diterlantarkan gitu, tidak pernah disentuh dalam tanda kutip. Nah, itu juga termasuk bagian dari kekerasan. Jadi kalau di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu yang dimaksud dengan penelantaran itu adalah dalam lingkup penelantaran ekonomi. Jadi suami nggak bertanggung jawab, nggak ngurus tugasnya dan lain sebagainya. Sampai pernah ada satu kisah ya, Bu Dwi ya, kita ada teman yang ngomong begini. Saya pulang capek-capek dari kantor gitu ya, sampai rumah istri saya belum masak, makan belum ada gitu ya. Terus kemudian dia marah gitu. Terus saya bilang, hey, come on, kalau istrimu nggak masak gitu, tanya langsung, kenapa Ma? Anak-anak tadi rewel, Mama sehat, Mama capek ya, saya keluar sebentar ya, kita beli makan di luar biar kita makan bareng, begitu. Jadi bukan konsepnya itu bukan menuntut gitu loh, bukan menuntut, tetapi lebih ke bagaimana menjaga keharmonisan itu. Nah untuk Ibu Afrida barangkali nggak apa-apa ngomong soal itu ya, kenapa? Karena memang usia perkawinannya juga sudah lumayan gitu ya. Jadi itu, tapi apakah suami saya pernah mendapatkan kekerasan psikis? Kita tunggu di podcast selanjutnya berarti ya. Oke. Itu nanti di podcast selanjutnya khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi konsepnya itu sahabat kebenaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual itu sudah ada undang-undang yang khusus dan mengatur secara limitatif apa skop atau ruang lingkup yang ada, yang termasuk pada unsur atau delik itu. Nah, untuk kemana kita harus melapor itu, apakah ada satu lembaga khusus atau
yang konvensional, misalnya ke polsek terdekat atau boleh orang lain misalnya yang melaporkannya? Jadi kalau ini ya, kalau misalnya di sebenarnya bukan di perguruan tinggi saja, di tataran SMP, tataran SMA, di sekolah-sekolah itu juga sudah ada permennya. Jadi tadinya kan ada peraturan menteri tentang di perguruan tinggi, terus menyusuli peraturan menteri yang untuk di sekolah-sekolah. Jadi sudah kewajiban untuk membentuk tim PPKS. Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tetapi kalau di dalam lingkup ini, di dalam lingkup yang tidak di perguruan tinggi dan di sekolah-sekolah, dalam lingkup masyarakat umum tadi, ya itu tadi, kita nggak punya pilihan lain kecuali kita lapornya ke polisi gitu kan. Tetapi memang orang kita, ini orang Indonesia gitu ya Bu Dwi, itu biasanya dia akan mencari pertolongan dulu kepada pihak-pihak yang dia percayai, misalnya Pak RTK atau orang yang dituakan dan lain sebagainya, dan dialah yang kemudian akan mengantarkan kita atau memfasilitasi kita untuk lapor ke tempat-tempat yang sesungguhnya. Dan jangan lupa loh, di setiap pemerintah daerah, di setiap wilayah, setiap kabupaten, kota dan lain sebagainya itu sudah ada lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Perempuan dan anak ya. Perempuan dan anak gitu. Bukan laki-laki dan bapak-bapak. Baik, saya pikir perbincangan kita di podcast kali ini memang terbatas dengan waktu, sahabat kebenaran. Tetapi ini sangat bermanfaat sekali dan semoga memberikan hasanah berpikir teman-teman semua untuk bisa memaknai apa yang disebut dengan kekerasan dalam kekerasan seksual dan bagaimana pencegahannya. Terima kasih Prof. Hafrida telah meluangkan waktunya yang padat itu di podcast program Dokter Ilmu Hukum. Boleh untuk kasih tagline-nya Prof. Hafrida? Katakanlah apa yang perlu dikatakan. Bicaralah dengan dasar yang benar. Oke, demikian sahabat kebenaran. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Tetap sehat dan salam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.